Jumpa lagi pemirsa. Pada tanggal 22 Agustus 2023 kemarin, Partai Solidaritas Indonesia mengadakan Kopdarnas di Tenjowaringin Indo Or Senayan, Jakarta. Dalam acara tersebut, PSI mengundang 3 orang yang cukup mendapat sorotan masyarakat akhir-akhir ini, yaitu putra Presiden yang sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, putri mantan Presiden Indonesia almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, dan politikus kawakan mantan aktivis 98 Budiman Sujatmiko. PSI melalui host senior Helmi Yahya memuji pribadi Gibran yang dikatakan sangat politis ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan dan ketika ditanya belajar dari mana ilmu dari Mas Gibran. Dengan sangat rendah hati Gibran menjawab, Ya belajar dari Mbak Yeni, Mas Budiman, banyak guru-guru di sini. Enggak dari Bapak? Kalau Bapak kan cara jawabnya beda. Iya, betul. Bukan dari Bapak. Bukan dari Bapak pasti. Jadi guru berpolitiknya Mas Gibran itu siapa? Ya siapa saja bisa. Pak Ganjar bisa, Pak Prabowo bisa, Pak Anies bisa, Mbak Yeni, Mas Budiman, semua ada. Itu terakhir tuh omongan politisi itu ya. Budiman Sujatmiko pun menceritakan kisah perjalanan politiknya kepada para hadirin yang hadir saat itu. Dulu waktu menentang Orde Baru, Reformasi 98 umurnya berapa? 26 tahun. 28 kan? 26. 98, Anda lahir tahun 70. 70. Ya 26 saya ditangkap 26 tahun. 26 tahun. Anda lahir 70 betul ya? Ya. Saya hafal profil dia, penggemar Real Madrid, semuanya lah. Tertua di antara pembicara ini. Oke, sekarang. Kalau jangan ngomong usia, saya paling tua di sini ya. Jadi menurut Anda no isu ya, anak muda itu kalau boleh memperjuangkan, boleh memimpin, gak ada isu sama sekali ya. Kekuatan orang tua kan di pengalaman. Yes. Kekuatan anak muda itu di imajinasi. Imajinasi, oke. Jadi menurut saya muda secara biologis kalau nggak diikuti cita-cita, imajinasi percuma. Ya. Jadi menurut saya tantangan bagi anak muda itu pertama imajinasi, wani. Kedua harus berani. Oke. Harus berani. Jadi kalau Gibran? Mas Gibran tidak menunjukkan keberanian, syarat utama pemimpin ya keberanian itu. Menurut Mas Budiman, Mas Gibran masih kita tanya tersopan. nih, kita tanya nih makanya. Mas, Anda dibilangin kurang berani, Mas. Kita tanya bukan kurang berani. Artinya gini, enggak, saya mengatakan bahwa pemimpin itu selama dia berani, Ya. pinternya bisa jadi kenyataan loh. Oke. Pinter tapi nggak berani, ya nggak ada dampaknya. Nggak Ya. kebagian. Jujur, kalau nggak berani hanya jujur untuk diri sendiri. Yang penting aku jujur. Ya. Lingkunganku kotor juga. Untuk apa? Nggak, untuk apa? Jadi pemimpin itu berani membuat kejujurannya jadi kejujuran orang banyak. Oke. Pinternya jadi pinternya orang banyak. Itu menurut saya. Jadi itu syaratnya. Termasuk Anda sekarang berani dari nentang Pak Prabowo mendukung Pak Prabowo. Oh itu nggak butuh keberanian itu. Kenapa? Ya gak ada risiko. Apa risikonya? Anda bisa dipecat. Dipecat dari sebuah organisasi menurut saya bukan resiko tertinggi yang pernah saya alami. Jadi menurut saya it's okay. Ya, gak ada masalah. Benar? Oke. Gak ada. Artinya dipecat itu tidak membuat, kata Winston Churchill nih, Perdana Menteri Inggris. Ya, dalam perang kamu hanya mati satu kali. Oke. Dalam politik kamu bisa mati berkali-kali. Artinya hidup berkali-kali juga. Tapi saya dengar udah dipanggil Bu Mega ya, bicara tentang tarian ya. Kenapa tuh? Udah dipanggil oleh Bu Mega ngobrol tentang tari. Tentang tari. Tari ya. Oh enggak, semenjak bertemu Pak Prabowo 2 kali belum pernah dipanggil. Oke. Resmi. Kalau ngopi-ngopi biasa ngobrol ya. Iya. Belum pernah ada surat resmi ke saya. Ya saya ngelihat simbolisme tuh tentang tarian ya. Ada nari sendiri, nari Oh berdua. Ibu Mega tadi Bu siang. Mega ya. Ya Ibu Nari Mega kelompok. menanggapi secara soft, lembut dan bijak. Biasa dalam dinamika politik, orang menari, berdansa, Ya. orang gonta-ganti pasangan biasa dalam politik. Waktu itu Bu Mega menjawab pertanyaan Pak Jokowi Oke. mengenai situasi di dalam politik. Jadi
apa yang saya lakukan di mata Bu Mega masih dianggap dalam batas-batas kewajaran. Kalau boleh saya tafsirkan begitu. Dan saya harap kunjungan saya ke acara PSI pun masih tetap dalam batas-batas kewajaran. It's okay kan? Ya, wajar. Kita menerima silaturahim siapapun. Ya. Termasuk kehadiran Pak Prabowo. Wah, ke kami partai Bocah Ingusan bagi kami adalah sebuah Sedangkan Yeni Wahid menanggapi pertanyaan dari Helmi Yahya dengan melantunkan sebuah lagu yang berjudul Sweet Child of Mine. Saya mau nyanyi aja boleh nggak jawabnya? boleh. Boleh ya. Jadi tadi kan Mas Giring, Giring. tadi udah nyanyi awalnya. Saya juga mau nyanyi juga lagu ketika saya masih agak unyu-unyu dulu. Ini lagu yang saya suka. Siapa yang suka lagu rock? Ada yang Banyak. suka lagu rock nggak? Ya. Oke, tahu lagu ini nggak ya kira-kira ya? She's got smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was fresh as the bright blue sky. Tahu nggak lagunya? Tahu. Oke, aku lanjutin ya. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stay too long, I'd probably break down and cry. Oh, Gibran wae. Oh, Gibran wae. Oke, coba ya. Oh. Yakin Pak Wali sekali-sekali. Tapi gini, saya cuma mau bilang sama PSI. PSI pakai malu-malu sih. Ya tadi pakai waktu Sis Grace bacain rekomendasi. PSI nggak apa-apa dong akan mendukung pemimpin muda yang mungkin usianya 35 tahun. Alah kok pakai malu-malu. PSI partainya anak muda atau orang yang berjiwa muda. Wajar kalau mendukung anak muda juga. Jadi kalau mau mengabdi, selama dia mau berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, selama hatinya ada pada rakyat, selama dia ingin membuat perbaikan-perbaikan untuk bangsa dan negara ini, maka semua orang harus diberi kesempatan untuk bisa memimpin. Kembali ditanyai pendapatnya, Gibran berkata bahwa dia biasa saja walau dikatai anak ingusan sekalipun. Saya kembali ke Mas Gibran. Mas, Anda banyak ya ada yang nggak setuju dianggap kurang usia ya. Ada dianggap gimana lah gitu. Perasaan Anda sebagai anak muda pemimpin gimana Mas? Ya nggak apa-apa, kita memang pengalamannya masih kurang, masih harus banyak belajar, masih harus banyak menerima kritikan, evaluasi, yaitu hal biasa. Nggak sakit hati gitu? Oh enggak, kita dikatain ingusan. Ya. Saya sama Pak Panda biasa-biasa aja. Saya ketemu beliau langsung sungkem, gimana Pak, ada evaluasi lagi enggak, saya kurangnya apa? Iya. Dan saya kan juga baru 2 tahun masuk di dunia politik ini masih baru sekali, masih banyak harus belajar. Kemarin gimana rasanya nggak diundang di pertemuan yang kemarin itu? Ya itu ada sedikit human error, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ya, luar biasa. Yang kemarin ada yang nitip nanya, kemarin tuh yang petugas parkir itu memang di Solo tuh tulisannya petugas parkir ya, bukan juru parkir gitu. Petugas parkir itu seragam resmi petugas parkir di Solo ya itu. Kenapa pakai itu? Kan dari demikian banyak pilihan, Pak Ya kan, Jokowi aja pakaian adat, kamu petugas parkir. Oh, paginya saya pakai pakaian adat, Oh, kan itu pawai. Pawai ya boleh pakai pakaian apa aja. Ada kan ada yang mewakili dinas-dinas, ada Oke. yang mewakili BPD, macam-macam, ada yang mewakili BUMD. Ya saya mewakili teman-teman petugas parkir. Kan mereka kan
Itu. Mas Helmi mendinganlah petugas parkir daripada petugas rumah jenazah kan bikin serem. Dan yang membuat viral Mbak Yeni itu. Iya Mbak Yeni yang agak usil. Petugas parkir, saya pikir petugas titik. Yang bikin viral ini loh. Iya, beliau yang agak usil kemarin. Ini kan supaya politik itu santai aja ya Mas Gibran ya. Iya, dibikin Ya, santai. santai aja. Santai lah, nggak usah terlalu dibawa baper banget. Dan antara politisi menurut saya harus bisa saling mendinginkan suasana, kalau bisa dengan lelucon. Iya. Dan saya juga nggak ada maksud untuk menyindir siapa-siapa loh, nggak ada. Soalnya itu pawai, semua orang boleh berpakaian ya kayak pawai. Anak saya pakai pakaian tentara, ada yang pakai pakaian macam-macam. Jadi itu bukan, nggak usah ditafsirkan macam-macam lah ya, santai aja. Dari ratusan profesi, Mas Gibran milih itu saya pikir pilihan yang cerdas dan interpretatif. Mas Budi kok mau ketawa-ketawa denger Gibran, kenapa sih? Ada sesuatu yang lucu, saya Pak? bayangin seusia Gibran sekarang berapa? 35. 35. Kali. 35 saya baru nikah sih. Oke, gak saya bayangin hidup berpolitik dengan keceriaan seperti ini, itu nggak kita alami pada masa-masa kami dulu. Ya. Dulu kenceng ya? Dulu kenceng, serius gitu ya. Memang kebanyakan dari generasi saya ke atas, politik itu serius banget. Soal politik itu kerjaannya orang-orang yang serius mikir. Padahal memang sebenarnya sudah lewat masanya orang-orang ini nganggap semuanya harus dibawa ke hati, nggak boleh. Ya. Saya senang Gibran ini bermain-main, terserah walaupun dia nggak merasa bermain-main, tapi kita bisa tertawa. Menurut saya memang ke depan, kalau orang terlalu serius, kamu kalah. Serius loh, serius loh nih. Ya. Loh kalau serius tuh terkalah. Coba mau serius nulis yang baik, kalah oleh ChatGPT. Mau serius bikin bangunan, rumah, kalah oleh mesin 3D printer. Jadi manusia memang ke depan 10 tahun, 20 tahun ke depan harus bisa menghibur diri sendiri. Menurut saya kita butuh Indonesia yang lebih lelucon. Lebih Nah, fun. saya senang tradisi NU. Tradisi di NU itu memang setahu saya membicarakan hal-hal serius dan lelucon. Dan menurut saya bisa nggak ya tradisi NU tetap bisa selesai masalahnya, tapi tidak harus gontok-gontokan dan melucu. Menurut saya, walaupun Mas Gibran tidak bermaksud melucu, itu menurut saya lelucon yang cerdas. Lelucon yang cerdas artinya yang suka akan tertawa, yang nggak suka akan sungguh-sungguh jengkel. Itu lelucon yang cerdas. Yang penting kerjanya beres. Oh, kalau itu iya, kerjanya beres. Gitu. Mbak Yeni Gini mau Mas, nanggapin? kalau soal politik dan guyon, sebetulnya ini tradisi yang sudah ada juga zaman dulu Mas Budiman. Terutama zaman bapak saya, Oh iya. Gus Dur ya. Iya. Gus Dur kan bahkan pernah bikin guyonan. Beliau pidato, saya ini jadi presiden modalnya modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Rojone lucu Artinya, ini. hah? Iya. Artinya hal-hal semacam itu mari kita pelihara. Suasana ceria, suasana gembira, kita bisa menertawakan diri sendiri ya. Dan kemudian ya setelah itu ya balik lagi bisa berkomunikasi dengan baik, itu semangatnya. Yang kita hilang dari Gus Dur, semangat melucu di dalam pusaran kekuasaan politik yang kejam. Tapi bisa melucu, bayangkan kita tahu Gus Dur diturunkan tengah jalan, kalau Mbak Yeni kan sebagai putrinya mungkin bisa kalau cerita subjektif ya, itu kan anaknya. Saya bukan putranya ya, tapi saya merasakan. Tapi toh peristiwa tragis itu ya Gus Dur lewati sampai beliau meninggal dengan terus melucu. Gak ada dendam. Nah penting tuh gak ada dendam itu Mas Helmi. Ini penting banget jangan ada dendam. Sebagai penutup, pengamat politik Adi Praitno mengemukakan sebagai berikut. Oke. Ini gimana Mas, kesan Mas Adi melihat momen demi momen pada malam ini? Gimana Bang? Kurang jelas? Nggak jelas suaranya. Kurang. Gimana perasaannya atau komennya tentang apa yang terjadi malam ini? Ya, saya kira ini adalah momen yang cukup luar biasa, yang
Saya kira menjadi satu momentum politik terutama bagi PSI untuk menyambut Pilpres 2024 ya. Ya, Artinya overall bagi PSI apapun yang terjadi di depan bahwa PSI akan siap menghadapi pemilu 2024 yang cukup luar biasa itu Bang. Nah ini yang kemudian aura-auranya cukup luar biasa. Apalagi yang ada itu adalah tamu-tamu yang menurut saya cukup spektakuler, memberikan semangat, memberikan endorsement bahwa PSI sebenarnya tinggal satu langkah lagi untuk menang dan lolos ke Senayan. Kan itu yang saya tangkap dari umum. oke. Tepuk tangan dulu dong untuk statement dari Mas Adi, terima kasih. Anda mau komen nggak tentang bahwa pemimpin capres, cawapres itu boleh ya memilih anak muda. Sekarang kan menjadi atas sebuah judicial review kalau nggak salah di MK ya. Kita mau minta supaya lebih muda lagi, umur 35, nggak perlu nunggu umur 40-an. Kalau saya memang sejak awal adalah salah satu orang yang cukup mendukung bahwa ambang batas minimum secara capres dan cawapres itu bukan 40 tahun, tapi diturunkan. Ya, Saya senang ketika ada sekelompok orang, ada individu termasuk partai yang mencoba untuk menggugat ambang batas syarat minimum itu Bang. Ya. Bahkan saya sempat usulkan 17 tahun pun boleh mestinya. Artinya apa? Setiap orang ketika dia punya hak untuk memilih, pada saat yang bersamaan dia juga harus memiliki hak untuk dipilih. untuk dipilih. Iya, persoalannya apakah digunakan atau tidak, hak untuk mencalonkan diri itu hal lain. Ya, Tapi orang jangan dibatasi untuk maju. Karena kita tidak pernah tahu, ke depan itu jangan-jangan ada pemimpin 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun misalnya, dia punya portofolio politik yang bagus dan mendapatkan dukungan yang cukup luar biasa. ya. Artinya apa? Ketika orang umur 17 tahun punya hak untuk memilih, mestinya pada saat yang bersamaan dia juga berhak untuk mencalonkan diri, Pak. Setuju, karena Setuju? banyak negara di dunia memiliki pemimpin muda keren-keren ya. Iya, Emmanuel Macron, Macron, iya. naik itu 39 loh. 39 saat itu dan cukup luar biasa. Dan keren ya, Jacinda Ardern, Betul, Perdana Menteri Selandia Baru, 39. ya. Sena Marin, Finlandia, 36 tahun. Ini lagi Burkina Faso, 34 tahun loh jadi presiden. Ya, saya memang sejak awal tidak terlampau mempersoalkan pemimpin muda. Bahkan saya mengendorse dan mendukung bahwa Indonesia ini sebenarnya sangat krisis pemimpin-pemimpin muda. Jadi kalau ada sosok, Sekarang ini ya. betul. Jadi kalau ada sosok seperti Mas Gibran ataupun Mbak Yeni, bagi saya ini adalah satu oase politik yang harus disambut dengan luar biasa. Saya berharap suatu saat ya entah Mas Gibran ataupun Mbak Yeni akan mendapatkan tempat yang cukup terhormat. Apapun dua orang ini cukup spesial, Amin. aset bangsa, Amin. punya wawasan yang cukup inklusif dan terbuka, Pak. Jadi orang-orang yang seperti inilah yang mestinya memenuhi spotlight pembicaraan kita soal politik kita ke depan. Jadi sebenarnya Indonesia itu bukan terlampau banyak anak mudanya, tapi terlampau banyak orang-orang tuanya yang nggak mau gantian jadi pemimpin. Oke, oleh karena itu anak muda kita harus rebut ini ya. Iya. Jadi anak muda tidak boleh apatis. Anak muda harus peduli politik. Ya. Karena nasib mereka, nasib bangsa ini ke depan ditentukan oleh keputusan-keputusan politik. Begitu ya Mas? Ya setuju, kalau kita membaca angka-angka statistik, data-data BPS khususnya, ada sekitar 60% jumlah pemilih anak muda di Indonesia Bang. Dan ini menentukan kalau solid. Cuman problemnya anak muda ini kan sampai hari ini tidak engage, tidak terlampau peduli dengan persoalan-persoalan politik. Oke. Anak muda itu satu, kenapa tidak peduli? Karena mereka menganggap politik itu dunia yang membuat mereka itu penuh dengan huru hara, Ya. penuh dengan kebencian, bully-membuli dan tidak enjoy. Ya. Yang ingin saya sampaikan kepada siapapun, kepada anak muda, sis dan bro, teman-teman PSI, suka tidak suka, negara ini dikuasai dan dikendalikan oleh kuasa partai politik. Dikendalikan melalui keinginan politik. Kalau Anda berkuasa, jadi anggota dewan, jadi presiden, apapun di negara ini bisa dikendalikan. Ketika ada kenaikan BBM, Anda protes, juga bagian dari politik. Ketika Anda bicara tentang bagaimana untuk memiskinkan para koruptor, itu juga bagian dari politik. Artinya apa? Kalau anak muda apatis dengan dunia politik, anti dengan partai politik, saya khawatir partai justru dirongrong dan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan suka tidak suka, saya katakan sekali lagi, negara ini dikendalikan, diatur, dan didesain oleh partai politik. Mau jadi presiden, wajib hukumnya dari partai politik. Mau jadi anggota dewan, wajib hukumnya dari partai politik.
mau jadi kepala daerah sekalipun boleh calon perseorangan, tapi mayoritas ingin maju dari partai dan tingkat kemenangannya dari partai. Dan bahkan untuk urusan-urusan penting di negara ini juga harus melalui partai politik secara tidak langsung. Mau jadi komisioner KPK harus baik-baik sama partai, Bang, karena yang milih itu anggota dewan. Mau jadi penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu harus baik-baik sama partai politik, karena yang memilih anggota dewan, Komisi 2. Mau jadi auditor BPK juga harus baik-baik dengan partai politik dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya apa, teman-teman? Karena ada kecenderungan politik kita saat ini dan ke depan, politik adalah panglima. Jangan pernah alergi dengan partai, jangan pernah alergi dengan politik. Jadikanlah politik itu untuk melakukan sesuatu yang cukup signifikan dan penting. Ini yang disebut oleh Socrates, Aristoteles, Plato, dan Ibnu Khaldun. Politik itu adalah jalan kemakmuran dan jalan keadilan untuk mensejahterakan rakyat, Pak. Siap. Tepuk tangan ya. Jadi kita harus rebut ini. Terakhir nih Mas Adi, saya kepengen tahu komentar Anda. Sudah tempatkah visi, misi, perjuangan, program yang dilakukan oleh PSI melihat situasi negara sekarang? Saya kira bagus, tinggal bagaimana dua hal. Pertama, merawat momentum politik dan konsistensi. Jadi konsistensi dan merawat momentum ini adalah dua hal yang menurut saya memang menjadi batu ujian yang cukup penting bagi partai. Karena seringkali ketika isu, visi misi, platform itu hanya panas, hanya penting, hanya ramai jelang pemilu. Tapi kalau sudah pemilu selesai, platform visi misi, anti persoalan tentang korupsi itu tidak menjadi isu yang cukup signifikan. Kalau boleh saya berharap sebagai teman, sebagai sahabat teman-teman kawan-kawan di PSI, jangan pernah berhenti menjadikan isu dan common platform politiknya itu bukan hanya sebatas untuk konsumsi pemilu, bukan hanya untuk kepentingan pileg dan pilpres, tapi ini harus dijadikan sebagai agenda seumur hidup, bahwa persoalan anti korupsi, persoalan diskriminasi, persoalan keadilan itu adalah darah daging yang harus diperjuangkan sampai akhir hayat. Bukan musiman, bukan 5 tahun sekali, bukan hanya untuk kepentingan insentif elektoral. Itu yang saya sebut sebagai momentum dan konsistensi, Bang. Oke, tepuk tangan untuk Mas Adi Praetno. Terima kasih Mas sudah menjadi tamu kami. Terima kasih Bang Helmi. Memberikan pandangan, memberikan nasihat, memberikan masukan. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Pemirsa, sudah saatnya generasi muda di Indonesia banyak berbicara dan bekerja untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Indonesia yang tidak dipandang sebelah mata oleh negara lainnya. Untuk itu generasi muda harus bangkit, dan bangkit. Ayo kita majukan Indonesia. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.